Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 19016011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi teks prosedur kelas 7 SMP. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa saja indikator serta kompetensi inti yang diharapkan dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 SMP ini. Pertama, terlebih dahulu, saya akan memaparkan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KD dari pembelajaran teks prosedur. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembelajaran teks prosedur yang harus dicapai oleh siswa kelas 7 SMP yaitu sebagai berikut. Kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, kompetensi 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 atau kompetensi 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, serta santun dan percaya diri. Dalam berinteraksi sangat dibutuhkan kalimat yang efektif dan mampu mewujudkan lingkungan sosial yang tentram dan sesuai dengan pergaulan yang baik. KI 3. KI 3 yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Pada kompetensi 3 ini diharapkan siswa mampu memahami ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak di mata dalam kehidupan sehari-hari. KI 4. KI 4 atau kompetensi 4 yang diharapkan bagi siswa yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menguraikan, merangkai teks prosedur. Pada KI 4 ini diharapkan siswa bisa menulis teks prosedur sesuai dengan strukturnya serta unsur kebahasaan dari teks prosedur. Untuk itu diperlukan siswa mampu membaca, menulis, dan memahami teks prosedur yang akan dibuat sesuai dengan konteks yang telah dipersiapkan. Dan diharapkan dalam pembelajaran teks prosedur ini diharapkan siswa juga mampu menggali informasi dari berbagai sumber, baik itu buku, internet, dan sebagainya yang dapat menunjang pembelajaran. Berikut saya akan memaparkan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran teks prosedur. Kompetensi dasar dari pembelajaran teks prosedur atau KD KI 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, cara membuat resep makanan, cara membuat berbagai teknologi yang bisa dipahami dan sangat sederhana. Untuk itu diperlukan membaca dari berbagai sumber. Indikator yang diharapkan dalam kompetensi dasar ini yaitu pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Kompetensi dasar 36
yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Pada bagian ini, siswa diharapkan mampu menentukan teks prosedur itu dari segi struktur maupun dari segi unsur kebahasaan. Contohnya, cara membuat alat musik tradisional, resep makanan. Dan siswa harus mampu menentukan bagaimana struktur teks prosedur tersebut dan bagaimana unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Selanjutnya, indikator yang diharapkan dalam kompetensi dasar ini yaitu siswa mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Untuk itu perlu siswa memahami apa yang dibacanya dan apa yang didengarkannya terkait dengan topik pembelajaran teks prosedur. Yang kedua yaitu siswa mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Yang ketiga yaitu siswa mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, agar siswa mampu memahami bagaimana struktur teks prosedur yang sesungguhnya. Selanjutnya, siswa juga harus mampu menentukan dan merevisi kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan dalam teks prosedur yang akan ditampilkannya. Untuk itu diperlukan kegiatan revisi agar siswa bisa menciptakan sebuah teks prosedur yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kompetensi dasar KI 4. Kompetensi dasar KI 4 ini merupakan lanjutan dari kompetensi dasar KI 3. Pada kompetensi dasar KI 4 ini, yang pertama yaitu ada 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat makanan atau kuliner daerah, atau cara atau prosedur kegiatan yang mudah ditemui oleh siswa. Indikator yang diharapkan pada kompetensi dasar 4.5 ini yaitu siswa mampu meringkas urutan isi teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Yang ketiga yaitu mendemonstrasikan cara melakukan atau kegiatan suatu rangkaian pekerjaan agar menjadi sebuah teks dan menyimpulkan isi teks tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.6. Pada kompetensi 4.6 ini, siswa diharapkan mampu menyajikan sebuah teks berdasarkan data yang telah diperolehnya, baik itu yang dibaca dari buku, literatur, ataupun dari berbagai macam media, termasuk itu internet. Yang penting, siswa memahami konteks pembelajaran teks prosedur. Contohnya, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan juga cara memasak atau kuliner daerah. Dan tentunya siswa harus memperhatikan bagaimana struktur dan unsur kebahasaan dari isi teks prosedur. Dan pada bagian ini diharapkan beberapa indikator harus tercapai oleh siswa. Yang pertama yaitu siswa merencanakan penulisan teks prosedur atau menentukan terlebih dahulu apa topik yang akan dibuat. Yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, struktur kata, kalimat, serta kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga yaitu mampu membentuk sebuah teks prosedur yang sesungguhnya sesuai dengan struktur kebahasaan dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu siswa mampu menjelaskan secara lisan isi teks prosedur tersebut dengan memperhatikan konteks pembelajaran teks prosedur. Terlebih dahulu kita akan membahas apa saja sih kompetensi dasar yang diharapkan pada KD ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan konsep dasar teks prosedur.
struktur teks, prosedur, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, setelah kita memaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator dari pembelajaran teks prosedur, barulah kita akan memahami dan mengetahui apa sebenarnya isi dari teks prosedur itu sendiri. Untuk itu, kita harus tahu apa sih itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang banyak dan sering kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, kita membuat suatu makanan, tentu membutuhkan cara atau langkah-langkah serta prosedur untuk melakukan kegiatan tersebut, agar suatu pekerjaan yang kita lakukan dapat sesuai hasilnya sesuai yang diharapkan. Nah, dapat kita kesimpulan apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti serangkaian kegiatannya agar suatu pekerjaan tersebut dapat dilakukan. Setelah kita tahu apa itu teks prosedur, tentunya kita harus tahu juga apa sih tujuan dari teks prosedur. Nah, untuk terlebih dahulu kita harus tahu suatu teks itu pasti ada tujuan, termasuk itu teks prosedur. Tujuan komunikatif dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu agar kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan rangkaian langkah-langkah atau petunjuk yang telah disediakan atau dipaparkan. Nah, pasti kita tahu itu, bahwa sedalam menulis suatu teks prosedur kita harus tahu dulu apa itu tujuan kita menulis teks prosedur tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas dua, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Pada bagian tujuan ini, diharapkan kita memaparkan apa tujuan kita menulis sebuah teks prosedur. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam, tergantung dengan kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Contohnya yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Tak hanya itu saja, bisa saja tujuan teks prosedur ini mengenai kenapa kita menulis teks prosedur tersebut. Tentunya mempunyai suatu tujuan, yang artinya tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu yang mana mengikuti dari tahapan atau tindakan yang telah kita lakukan. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada bagian ini kita harus mencantumkan tujuan kita menulis teks prosedur melalui serangkaian tindakan. Yang bagian kedua, struktur teks prosedur, yaitu langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini akan dipaparkan langkah-langkah demi tahap per tahap bagaimana melakukan suatu proses atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Pada bagian ini diterangkan proses dari tahapan maupun langkah-langkah yang wajib dicantumkan dalam teks prosedur. Karena pada tahapan inilah inti dari sebuah pekerjaan. Untuk itu perlu kita melaksanakan langkah-langkah tahapan bagaimana suatu pekerjaan itu bisa dihasilkan atau memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari pembuatan tadi. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib diurutkan atau berurutan agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak boleh tidak berurutan, akan membingungkan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, tahap demi tahap harus dijelaskan pada bagian teks prosedur ini secara berurutan untuk mencapai hasil yang maksimal. Misalnya saja pada saat kita membuat sebuah teks prosedur mengenai cara memasak. Tidak mungkin sekali kita buat langsung kita menulis hasil penyajiannya saja. Tentunya kita harus jelaskan terlebih dahulu bagaimana tahapan hasil masakan kita itu bisa kita hidangkan.
Untuk itu, kita harus menjelaskan tahap demi tahap pada bagian langkah-langkah teks prosedur tersebut, agar si pembaca ataupun si pendengar bisa memahami apa maksud tujuan dari teks prosedur dan bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakannya. Contoh teks prosedur seperti cara pencangkokan tanaman. Cara pencangkokan tanaman pasti sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkembangbiakkan suatu tanaman, tentu ada suatu teknik yang harus kita lakukan, salah satunya dengan cara pencangkokan tanaman. Nah, apa sih tujuan dari pencangkokan tanaman ini? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keturunan tumbuhan yang lebih baik dari tumbuhan semulanya dan lebih unggul dari tumbuhan semulanya. Dan apa sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah dari pencangkokan ini yaitu terlebih dahulu dilakukan melalui berbagai tahap. Sebagai berikut akan dijelaskan. Pertama, carilah dahan yang kecil ukurannya atau sedang, yang bisa atau tidak terlalu besar agar bisa untuk dijadikan sebagai penopang. Yang kedua yaitu ukurlah jarak antar dahan yang telah kita ambil. Yang ketiga yaitu letakkan batang tadi yang telah kita kupas pada batang pohon. Paling sedikit jaraknya lebih kurang 10 cm. Yang ketiga, kupaslah sekeliling kulit dahan yang telah kita cangkok dengan panjang lebih kurang yaitu 5 cm kupasan. Yang keempat, keriklah lendir atau kambium tanaman yang akan kita lakukan pencangkokan. Yang keenam, bungkuslah tanah dengan plastik lalu ikat kedua ujungnya agar tanah tidak jatuh. Itu merupakan salah satu contoh teks prosedur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur pada umumnya yaitu pertama, menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, carilah dahan yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ini merupakan salah satu bentuk kata kerja imperatif karena ada akhiran lah atau kan. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menerangkan hubungan waktu dari dua hal yang peristiwa yang berbeda. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Yang ketiga, unsur kebahasaan dari teks prosedur yaitu menggunakan kata ukuran. Contohnya, dikupasnya kulit paling sedikit lebih kurang 10 cm. Lebih kurang dari 10 cm ini merupakan bentuk ukuran atau kata ukuran. Yang keempat yaitu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, dalam teks prosedur ini, pada KDKI 4 diharapkan siswa mampu menulis sebuah teks prosedur. Akan lebih baik jika ditampilkan secara baik. Pada KDKI 4 ini diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan dan membaca teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu juga menuliskan teks prosedur berdasarkan struktur teks prosedur beserta unsur kebahasaannya. Sebelum peserta didik menulis teks prosedur, tentunya harus tahu apa sih langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Langkah-langkah dalam menulis teks prosedur meliputi yaitu pertama, menentukan topik. Topik ini merupakan inti dari sebuah teks. Karena apa inti kita mengambil sebuah teks tersebut? Apa judulnya?
apa temanya. Nah, pada bagian ini harus ditentukan terlebih dahulu. Contohnya tentang layang-layang. Dia ambil judulnya cara membuat layang-layang. Yang kedua, setelah ditentukan topik dari sebuah teks prosedur, siswa harus mampu menggali, mengumpulkan sumber informasi yang didapat dari berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik, maupun bisa juga dengan melalui pihak yang terkait seperti melalui wawancara. Tahap ketiga dalam menulis teks prosedur yaitu siswa mampu mengembangkan sumber informasi yang telah diperolehnya ke dalam langkah-langkah. Pada tahap ini, siswa harus mampu merancang bagaimana sebuah teks prosedur tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tahap keempat, siswa harus mampu menyusun teks prosedur. Misalnya kita ambil contoh teks prosedur yaitu tentang cara membuat layang-layang. Tujuan dari membuat layang-layang ini yaitu untuk mengasah keterampilan peserta atau mendapatkan kepuasan tersendiri bagi yang membuatnya. Langkah-langkahnya tentu terlebih dahulu harus disiapkan kerangka, kemudian siapkan 2 ruas bambu dengan panjang sekitar 100 cm dan 60 cm. Selanjutnya letakkan bambu secara menyilang, namun perlu diperhatikan di sini panjang kanan dan kirinya harus sama. Berikutnya, gambarlah sebuah layang-layang seperti apa motif yang akan kita buat. Kemudian ditalikan pada sisi kanan dan kirinya benang yang telah dipersiapkan agar bambunya bisa terikat. Setelah semuanya berhasil terhubung, maka kerangka layang-layang kita sudah siap. Langkah selanjutnya yaitu siapkan sebuah kertas layangan atau kertas minyak atau juga kertas tipis untuk melapisi layangan kita. Lalu letakkan kerangkanya tadi di atasnya. Dan buatlah polanya sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah kita mampu membuat teks prosedur, kita harus mampu juga merevisi teks prosedur yang kita buat. Merevisi teks prosedur ini maksudnya yaitu siswa harus mampu menelaah atau menentukan kesalahan struktur serta kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yang telah dibuat. Contohnya, siswa menukarkan dengan teman sebangkunya antara teks prosedur yang telah dibuatnya dengan teks prosedur temannya. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa agar mengetahui apa kesalahannya, apa kekurangannya melalui revisi. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas teks prosedur yang belum direvisi dengan teks yang sudah direvisi, agar guru juga bisa menilai bagaimana hasil revisian dan hasil teks prosedur siswanya. Untuk itu, dalam tahap ini diharapkan siswa mampu menciptakan atau menuliskan sebuah teks prosedur yang sesuai dengan kaidah kebahasaan serta struktur teks prosedur. Dan untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Contohnya, ada menggunakan kalimat perintah, ada menggunakan kata bilangan, ada menggunakan kata sinonim atau antonim. Dan itu perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu instruksi dalam teks prosedur harus jelas. Instruksi harus jelas ini yaitu pada tahap bagian langkah-langkah atau bagian struktur teks prosedur langkah-langkah, siswa harus menjelaskan tahap demi tahap secara berurutan serta jelas agar si pembaca ataupun si pendengar bisa memahami bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Contohnya, membuat seperti cara membuat layang-layang tadi. Dan harus dijelaskan tahap demi tahap bagaimana cara membuat layang-layang yang benar agar bisa menghasilkan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu yang harus diperhatikan dalam menulis teks prosedur yaitu bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca agar pembaca juga tertarik untuk memahami teks prosedur tersebut. Jika bahasa yang digunakan bertele-tele atau sangat
sulit untuk dipahami, tentunya si pembaca atau si pendengar tidak tertarik untuk memahami teks prosedur tersebut. Yang terakhir, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis teks prosedur yaitu urutannya harus sistematis. Urutannya harus sistematis ini maksudnya yaitu urutannya harus berurutan seperti yang telah saya jelaskan terlebih dahulu, agar si pembaca maupun si pendengar bisa mengikuti langkah-langkah yang telah kita utarakan atau kita jelaskan dalam sebuah teks. Jika tidak berurutan, maka akan sulit pembaca untuk memahami bagaimana langkah-langkah sebenarnya dalam membuat teks tersebut. Agar si pembaca paham, tentunya harus dengan aturan dan urutan yang tepat dan mudah dipahami. Dalam teks prosedur ini diharapkan siswa juga mampu menelaah, merevisi, meringkas jika ada disajikan sebuah teks. Jika siswa mampu meringkas, maka dia juga akan mampu memahami sebuah teks prosedur. Dan juga harus mampu merevisi teks prosedur untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang teks prosedur. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Yang kedua yaitu struktur kebahasaan dari teks prosedur, yaitu ada dua, yaitu ada tujuan dan langkah-langkah. Dan ciri kebahasaan dari teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah seperti ada partikel lah, ada partikelkan atau sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata bilangan seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Contohnya pakai kata umbung selanjutnya, kemudian setelah itu merupakan salah satu bentuk konjungsi temporal. Dan terakhir yaitu dalam teks prosedur harus menggunakan struktur atau beraturan atau sistematis seperti yang telah dijelaskan yang di atas. Nah, perlu diperhatikan lagi dalam menulis teks prosedur tersebut, kita harus butuh ketelitian dan butuh pemahaman yang baik dalam menulis teks prosedur, dan harus rajin menggali berbagai sumber informasi agar kita bisa mengumpulkan data untuk menciptakan atau menuliskan sebuah teks prosedur. Data yang kita peroleh itu tidak hanya dari sekedar dari buku, kita bisa memperolehnya dari berbagai sumber lainnya. Misalnya seperti sekarang ini bisa dari internet, bisa juga dari media lain seperti literatur, seperti koran, dan sebagainya. Banyak kita bisa menggunakan manfaat berbagai media, baik media cetak maupun media online. Harus kita manfaatkan agar suatu teks bisa terbentuk. Sampai sekian materi dari saya, penjelasan tentang teks prosedur. Dan saya harapkan dan teks prosedur ini kita bisa menambah pengetahuan dan pengalaman. Dalam menulis teks prosedur tentunya kita butuh suatu persiapan dan langkah-langkah yang baik agar dihasilkannya teks prosedur yang baik pula. Baiklah, sampai sekian penjelasan saya mengenai teks prosedur, ya, struktur teks prosedur, unsur kebahasaan teks prosedur, dan cara menuliskan teks prosedur. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.